Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gunamansa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri tutorial kita. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mengakses e-learning mulai dari login sampai logout. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan sesi keduanya. Sebelum mulai, silakan dibaca dulu notes hari ini. Baik, e-learning yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai cara mengupload tugas dan mengkompres file gambar. Pada saat guru memberikan tugas di e-learning, nanti jawaban kita juga akan diupload di sana. Jadi tidak dikirim via email atau via WA. Kebayang kalau dikirim via WA, guru mengajar misalkan 10 kelas, satu kelas 30 orang, berarti ada 300 WA yang masuk ya. Nah, dengan via e-learning, guru akan lebih mudah untuk memanage semuanya. Oke, nanti yang terkirim itu bisa berupa gambar, bisa juga berupa file Word, Excel, PowerPoint, atau yang lainnya. Nah, biasanya ukuran file itu juga mempengaruhi, makanya nanti kita akan pelajari gimana cara mengkompres file, khususnya file gambar. Oke, masih ingat sesi pertama? Untuk tugas, logonya seperti ini, nanti ada tangan, ada gambar kertas di atas saya. Jadi begitu nanti menemukan logo seperti ini, berarti Anda dikasih tugas oleh guru. Siap-siap untuk mengerjakan, kemudian upload tugasnya di sana juga. Ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan saat mengirim tugas nanti. Guru biasanya menentukan apakah tugas kita berbentuk gambar ya, atau file Word, Excel, PDF, atau berupa PowerPoint atau yang lainnya ya. Nah, yang harus kita perhatikan saat mengupload nanti, yang pertama adalah file tugasnya tidak boleh lebih dari 2 MB. Dibatasi, karena kalau tidak dibatasi nanti akan masalah dengan space di hard disk. Bisa dibayangkan di kita kurang lebih ada 2.600 siswa. Kalau satu tugas saja mengirimkan misalkan 2 mega kali 2.600 orang, itu baru satu tugas. Kalau sehari ada misalkan 2 tugas dikali sebulan, lumayan ya. Per bulannya juga udah besar ukuran space yang terpakai, sementara server kita terbatas untuk di hard disknya. Kemudian tipsnya, kalau nanti mengirim ternyata file kita lebih dari 2 mega, yang pertama adalah bisa file tersebut di zip dulu atau di rar ya. Jadi ukurannya yang tadi misalkan 3 mega mungkin bisa turun jadi 2 mega ya, atau mungkin di bawah itu. Kalau nanti tugasnya berupa gambar, gambarnya bisa dikompres dulu, karena biasanya ada guru yang suka memberikan tugas, kita kerjakan dulu di kertas, di buku catatan kita, dipoto, terus baru dikirim. Nah, ada guru yang nanti akan memberikan tugas biasanya seperti itu. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, di HP-nya, turunkan resolusi gambar di settingan HP. Biasanya setiap HP ada settingan gambarnya. Nah, kualitasnya bisa diturunkan dulu ya. Yang penting masih jelas gitu ya. Yang kedua, bisa juga gambar yang sudah kita bikin ya, yang sudah kita punya dan mau dikirimkan, kita upload dulu ke web yang menyediakan fasilitas untuk kompres gambar. Tadi yang ukuran misalkan 5 mega, itu bisa turun sampai paling setengah mega gitu. Tapi masih tetap bagus gambarnya. Nah, nanti tutorialnya silahkan lihat di akhir video ini. Kemudian cara berikut yang bisa dilakukan, gambar yang kita punya kita kirimkan ke adik atau orang tua yang dekat kita di sebelah kita misalkan. Nanti suruh mereka forward lagi ke kita.
Nah, ukuran gambarnya biasanya sudah menjadi kecil. Karena WA biasanya mengkompres otomatis file gambar yang terkirim. Tadi ukuran gambarnya 2 mega atau 3 mega, nanti saat diperluas lagi ke kita pasti ukurannya lebih kecil. Nah, alternatif ini bisa dicoba. Tapi yang paling mudah, poin yang kedua ya, melalui kompres gambar itu nanti hasilnya juga tetap bagus. Nanti silahkan dicoba. Kemudian, kalau filenya berukuran sangat besar, misalkan berupa video, misalkan guru olahraga nih, gurunya minta kita memvideokan pas kita lagi melakukan sebuah kegiatan olahraga gitu ya. Kan file videonya pasti gede. Nah, kita bisa upload dulu di YouTube atau masukkan di Google Drive. Nanti yang dikumpulkan linknya. Jadi kalau berukuran besar kan, kalau satu video itu mungkin bisa sampai 50 mega atau kadang ada yang sampai 100 mega sampai 200 mega ya. Kalau durasinya panjang dan kualitas gambarnya bagus. Kemudian yang ketiga, saat mau mengirim, ini yang perlu diingat juga. Pastikan tempat nyimpan file tugas di hard disk. Kadang saat kita mau ngirim, bingung, tadi disimpan di mana filenya ya. Nah, jadi pastikan pada saat kita nge-save, misalkan kita ngetik jawabannya di Word atau di Excel ya, atau di mana, tempat nyimpannya di mana, di Drive D atau di mana di folder kita gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling penting saat mau mengirimkan tugas, pastikan sudah dikerjakan dulu ya. Jangan ribut-ribut pengen ngirim tugas, ternyata belum dikerjakan. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita login dan loginnya sukses, maka tampilan dashboardnya seperti ini kan ya. Nah, misalkan hari ini kita pelajaran SBK, seni budaya ya. Nah, kita pilih di mapel kita ini, di sebelah sini kan, mapel SBK nih. Kita klik SBK. Ya. Nah, nanti akan muncul tampilan apa saja yang sudah diposting guru. Kita bisa scroll ke bawah kalau banyak ya. Nah, kalau di sini topik 1 berarti pertemuan pertama, guru memposting tentang mempelajari lagu daerah. Kita lihat di bawahnya, ini ada file lagu daerah. Ini ada P, berarti ini file PowerPoint. Kalau W di sini nanti itu file Word ya, Excel X biasanya, dan seterusnya. Nah, untuk ini kita bisa klik judulnya, nanti otomatis akan ke download ke komputer kita. Kalau sudah, kita tinggal buka ya, baca baik-baik apa materi yang sudah disampaikan oleh guru lewat file tadi. Kemudian kita baca di bawah ini. Guru ngasih tugas ya. Tugasnya ini. Kemudian di bawah ini ada gambar tangan dan kertas. Berarti ini tugasnya di sini. Nanti tugasnya dikumpulkan di sini. Berarti kalau sudah selesai mengerjakan, misalkan kita sudah selesaikan, di sini contohnya guru minta kita ngetik di Word ya. Nanti kalau udah kita ketik jawabannya, di save, ingat tempat nge-save-nya, jangan sampai lupa. Bisa juga kalau di sini guru mintanya dipoto, jadi kita misalkan tulis tangan di buku, nanti kita foto, baru kita upload ya. Nah, ada banyak cara tergantung gurunya nanti. Kalau di sini kita ambil contoh pakai Word ya, atau pakai foto, nanti kita coba ngirim. Nah, berarti nanti yang ada gambar logo tangan ini kita klik, ngumpulkannya di situ. Berarti nanti kita klik, muncullah di sini add submission ya. Nah, berarti klik ini nanti. Kalau pakai bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti lihat terjemahannya. Nah, berarti kalau kita sudah selesai mengerjakan tadi, kita tinggal klik tombol ini. Misalkan Bapak anggap sudah selesai mengerjakan ya. Klik add submission. Nah, selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena tadi yang diminta file diupload, berarti nanti kita upload di sini. Kalau dia berupa jawabannya langsung diketik di sini, nah berarti nanti kita ketik di sini jawabannya, 1 apa, 2 apa ya. Tapi karena dia minta file, berarti kita upload di sini sesuai permintaan gurunya.
Nah, di sini berarti ukuran file ingat 2 mega, jangan lebih. Kalau nanti lebih nggak bisa masuk. Nah, kita ada dua cara. Yang pertama drag and drop filenya, yang kedua nanti pakai upload yang menu yang satu ini. Kita coba cara mengupload file yang drag and drop dulu. Pertama kita buka Windows Explorer kita. Kita cari tadi nyimpannya di mana. Misalkan punya saya simpan di sini di folder latihannya. Nah, anggap aja misalkan filenya tugas 1 ini. Nah, klik file tugas satunya sekali, klik, tahan, seret ke tempat Chrome kita tadi, sini. Kalau udah, nah sini lepaskan di sini. Drag and drop ya. Tunggu. Nah, filenya sudah masuk. Ini cara drag and drop. Jadi buka dulu Windows Explorer-nya. Udah ketemu filenya, klik, tarik, bawa ke sini. Cara kedua, kita klik menu Add yang ada di sini. Kita cari filenya. Klik upload file dulu. Choose file. Kita cari filenya di mana tugas kita. Misalkan tadi kan yang ini ya. Saya ambil contoh. Misalkan sekarang ini nama filenya bab 1 gini ya. Kalau sudah, open. Kemudian upload this file. Nah, masukkan bab 1 ini ya. Ini yang pakai drag and drop, tadi kan contohnya ini pakai bab 1 yang ini, kita pakai yang lewat menu add di sini. Kalau sudah, save change. Nah, nanti akan muncul di sini. File submission ini 2. Ya. Nah, ini belum selesai. Yang terakhir harus kita lakukan adalah submit assignment. Kalau ini nggak diklik, berarti file kita belum tersimpan dengan baik, belum terupload dengan baik. Statusnya masih draft. Nah, kita klik submit assignment. Ini jangan sampai lupa, klik. Tunggu. Ya. Nah, selesai. Kalau sudah, ini boleh di checklist. Continue. Oke, nah statusnya sekarang udah submitted, berarti udah di upload, udah kita masukkan, siap untuk dinilai oleh guru. Nanti guru tinggal melihat kita tadi sudah mengirimkan file jam berapa, filenya apa, nah nanti guru bisa lihat. Nah, itu kurang lebih cara mengirim atau mengupload file tugas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan dengan cara mengkompres file gambar. Tadi di depan sudah disampaikan ada beberapa teknik untuk mengubah ukuran. Bisa dengan resolusinya ya dirubah, settingan di HP-nya. Bisa juga dengan tadi di zip atau di RAR. Nah, ini kita pakai cara dengan mengkompres file gambar. Kita memanfaatkan website yang menyediakan fasilitas untuk mengkompres gambar. File yang tadi ukurannya cukup besar, bisa kita rubah menjadi lebih kecil, tapi dengan kualitas yang masih bagus. Salah satu website yang saya rekomendasikan adalah ini. Ini yang biasanya suka saya pakai. Silahkan pakai yang lain, nggak apa-apa, searching aja di Google. Ada banyak website yang menyediakan kompres gambar ini. Oke, silakan disimak baik-baik. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah ketikkan alamat webnya kompresjpeg.com ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang kita akan coba adalah website ini. Selanjutnya turun ke bawah sedikit karena di sini banyak iklan ya. Nah, di tempat drop your files here. Kita uploadkan di sini. Kita drag and drop bisa ya. Nah, pertama kita ke tempat lokasi gambar kita. Saya ambil contoh di sini ya. Nah, ini saya punya gambar nih, foto. Ukurnya 3,1 mega. Kita akan coba nanti kompres. Jadi ukurannya berapa gitu ya. Nah, ini webnya tadi.
Ini file kita udah dibuka, klik, tarik ke sini, di drop ya, nah, diseret ke sini, lepasin, tunggu dia upload. Nanti sampai selesai, tunggu upload dulu, filenya ke upload, nanti setelah itu dia akan ke kompres dan kita bisa tahu berapa besar ke kompresnya dari file aslinya. Kita lihat udah 41%. Nah, ini cepat lambatnya tergantung koneksi internet kita. Kalau koneksinya bagus, cepat nggak lama nunggunya. Oke, udah ke-upload. Nah, sekarang program mengkompres. Di program ini kita bisa upload banyak file sekaligus, tidak hanya satu. Dia bilang bisa sampai 20 file. Nah, gambar asli tadi kekompres 86%. Kalau udah selesai tinggal klik download ini. Klik downloadnya. Nah, akan ke download di komputer kita. Kita lihat coba nanti jadinya berapa. Tunggu ya ke download. Kemudian saya klik ini show in folder. Oke, sekarang kita lihat tadi filenya ini, nama filenya Michael kan, nanti file setelah download ada strip min nih, ciri khasnya ada itu. Kita lihat ukurannya jadi 445 kilo. Awalnya 3 mega lebih, hanya setengah mega lagi ya. Jadi lumayan kekompres. Kita lihat hasilnya masih tetap bagus. Nah, masih tetap bagus. Mirip kayak file asli, kualitasnya masih keren. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tutorial yang kedua hari ini, yaitu tentang cara mengupload tugas, dan yang kedua tadi cara mengkompres file gambar. Kita bisa lihat tadi gambar yang ukurnya 3 mega bisa kekompres menjadi kurang dari setengah mega. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tidak hanya di e-learning ini ya, ilmunya bisa juga dipakai untuk keperluan yang lainnya. Insya Allah kita akan ketemu di tutorial berikutnya, yaitu cara mengakses forum diskusi, chatting, dan kuis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan masukkan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian kalau ada kritik dan saran silakan hubungi email yang ada di layar. Sekian dari saya, sampai ketemu nanti di tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.